yang selawat beserta salam, mari pula kita doakan buat Allah junjungan Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati pimpinan Polda Sumbar, Bapak Ibu, jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun. Tentu sudah banyak selama lebih kurang setahun ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentu nikmat yang kita nikmati ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk kita dunia wal akhirah. Cuman pertanyaan kita hari ini yang perlu kita renungkan, yang untuk dunia saya selama setahun barangkali sudah saya rasakan pencapaiannya. Tapi bagaimana dengan kehidupan di masa yang akan datang saya yang disebut dengan akhirat? Tentu pertanyaan ini yang bisa menjawab kita semua. Maka pada kesempatan siang hari ini, adapun judul pengajian kita, renungan kita di dalam kehidupan. Waktu itu akan berjalan terus, visi kita pun juga akan selalu berubah. Tentu kita berupaya bagaimana perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang itu betul-betul bisa memberikan nilai manfaat pada diri kita. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, setahun sudah umur yang diberikan Allah pada saya, sejauh mana umur itu saya manfaatkan? Karena kata Rasulullah, tak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dimintakan kepada mereka pertanggungjawaban. Bukan jawaban, pertanggungjawaban. Kalau kita sholat hari ini bisa kita jawab, tapi bukan semacam jawaban, tapi pertanggungjawaban terhadap umur yang diberikan Allah. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap tidak kalau seandainya dimintakan pertanggungjawaban dengan umur? Kemudian yang kedua, takkan bergeser tapak kaki seorang hamba itu, yakninya kemana masa muda dia pergunakan. Yang ketiga, sejauh mana ilmu itu dia pergunakan dalam hidup. Yang keempat, sejauh mana rezeki itu dia manfaatkan. Ini ada di diri kita semua ini. Makanya kenapa disebut dengan muhasabah? Karena yang mau dikoreksi itu adalah diri kita. Yang mau dipertanyakan itu adalah diri kita masing-masing. Bukankah Allah berikan segala sesuatu manfaatnya buat kita? Jangan kira Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini Allah dapat manfaat, enggak. Bahkan Allah tidak butuh apa yang kita lakukan hari ini, tapi kita yang butuh. Dibeda kalimatnya. Allah tidak butuh yang kita lakukan hari ini, tapi kita yang butuh yang kita lakukan detik ini untuk masa yang akan datang. Kira-kira kalau kita tidak sholat Allah rugi, enggak? Allah tidak rugi, Pak. Allah tidak rugi. Allah beri kamu nikmat, Allah beri kamu kesempatan, Allah berikan kepada kamu segala macam kebutuhanmu. Kalau kamu manfaatkan, kamu yang beruntung. Kalau tidak kamu manfaatkan, kamu yang rugi. Maka ada kalimat Allah, wa tawassaw bil haqq. Manusia itu butuh nasihat. Jadi kalau mau lihat nasihat, jangan lihat kepada hanya yang disampaikan Ustaz. Di diri kita itu ada nasihat. Apa nasihat pada diri kita? Pertama, coba lihat kepada fisik. Fisik kita gak seperti dulu lagi, jauh beda. Kita sudah berubah secara zahir.
Tapi sudahkah kita meningkatkan perubahan secara batin? Dengan umur segini apakah masih merasakan sakinah kita? Hati kita sudah tenang, kita sudah taat kepada Allah, ataukah masih hanya sebatas tanggung jawab saja, melakukan rutinitas saja yang bisa menjawab itu kita semua? Maka kita butuh nasihat, dan nasihat itu ada pada diri kita masing-masing. Tanya diri kita, umur saya sudah segini, sholat saya gimana? Umur saya sudah segini, apa yang sudah saya lakukan dalam lingkungan saya? Umur saya sudah segini, umur iman saya gimana? Umur saya sudah segini, yang untuk bekal kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya gimana? Sudah berapa banyak? Bukankah dunia ini kita tinggalkan? Bukankah dunia ini permainan kata Allah? Bukankah dunia ini canda gurau saja? Makanya ada kalimat Allah dalam Quran, wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'a ini kalimatnya. Apa pemahaman sa'a itu dalam tafsir? Anda akan merasakan apa yang dirasakan satu saat sebelum Anda kembali kepada Allah, yang diberikan Allah itu berkurang. Ini untung saja kita dalam satu institusi. Kalau kita di masjid sudah menyandar semua gitu. Yang kurang pada diri kita sudah terasa. Kemauan kita untuk masa yang akan datang, kalau ditanya masing-masing, barangkali jawaban Bapak, saya kalau sudah pensiun, saya mau beribadah lagi Ustaz. Udah ini dunia saya. Ayolah, jujur aja kita. Tidak akan terpikir oleh Bapak bagaimana saya nanti kalau pensiun apa yang saya kerjakan. Itu barangkali hanya impian. Tapi untuk kenyataannya kita lebih condong kepada kehidupan akhirat. Jadi makanya nasihat dalam diri ini jangan lupa. Sudah setahun Allah beri saya umur, kemana umur saya? Sudah setahun Allah beri saya rezeki, kemana rezeki saya? Sudah setahun Allah berikan saya ilmu, apakah ilmu saya sudah bermanfaat? Allah berikan saya masa muda, kemana masa yang diberikan Allah itu saya pergunakan? Maka tidak ada salahnya di usia kita yang sudah berlangsung terus, yang tidak tahu kita sampai kapan kita dipanggil oleh Allah. Tapi kenapa kita tidak makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidak pernah larang kita cari dunia, apa cari. Memang Allah suruh cari, ambil bagianmu di dunia kata Allah, tapi jangan lupakan akhirat. Kenapa? Karena dunia kamu tinggalkan, akhirat adalah suatu tujuan dari kehidupan yang kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini makin bertambah umur kita, makin taat, makin diberi rezeki oleh Allah, makin bersyukur. Semakin bertambah ilmu kita amalkan di dalam kehidupan. Kalaupun ada masa lalu kita yang kelam, banyak dosa kita di masa yang lalu, hari ini, detik ini Allah berikan kita hidayah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kembali kita kepada Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terlebih dan tak kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.